Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ayo, akhirnya menepuk pundak Ling Xiao, Ye Chen berlari ke lotengnya. Bersikeras tidak tahu malu. Setelah Ye Chen pergi, Ling Xiao berdiri di tempat, sambil melihat ke loteng tempat tinggal Xiao Xiang. Di sini, Ye Chen telah menutup pintu dan duduk di lantai dengan lutut bersilang. Kakek naga. Segera, Ye Chen mengayunkan 9 klon di dunia bawah tanah sekte Zeng Yang, dan kemudian memanggil kakek naga, yang sedang tidur. Mendengar panggilan Ye Chen, kelopak mata kakek naga berkedip, dan dia membuka mata naga dengan malas, dan seluruh wajah juga menjadi gelap. Kenapa kau memanggilku bodoh? Aku sedang enak tidur. Aku ingin bertanya. Ye Chen menyeringai sambil menggosok tangannya. Beritahu aku tentang jurus itu. Kakek naga menguap, berbaring malas. Ye Chen menyeringai, dengan ekspresi sanjungan. Kakek naga tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik 9 avatar Ye Chen sambil tersenyum. 6 mata roda abadimu mendominasi kemampuan menyalin dan deduksi. Tidakkah kau belajar ketika bertarung dengan Yin Ziping memahami jurusnya? Jangan bilang, aku benar-benar tidak bisa belajar. Ye Chen terbatuk dengan canggung, dan berkata, saya juga telah menyimpulkan memahami jurus lebih dari sekali dengan mata roda abadi, tetapi aku tidak dapat memahaminya, agak rumit. Maukah kakek naga memberi tauku? Kakek naga, meregangkan pinggangnya yang malas berkata, jurus itu terhubung ke alam yang tak diketahui dan kami menyebutnya lubang hitam luar angkasa. Lubang hitam di luar angkasa. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Meskipun Ye Chen tahu sangat sedikit tentang luar angkasa, Ye Chen telah mendengar nama-nama dahsyat lubang hitam di luar angkasa. Lubang hitam luar angkasa berbeda dengan retakan luar angkasa. Sebagian besar dari mereka dapat bertahan hidup jika terjebak dalam celah ruang angkasa, tetapi mereka tidak sama ketika terperangkap dalam lubang hitam luar angkasa. Mereka adalah dunia kegelapan tanpa batas. Begitu mereka tertangkap di dalamnya, mereka akan mati. Mungkin saja, karena tidak dapat menemukan arah sama sekali, tidak tahu cara keluar sama sekali, akan tersesat di dalamnya hingga tetes darah terakhir habis selama bertahun-tahun. Ini sebenarnya terhubung ke lubang hitam di luar angkasa. Gumam Ye Chen, matanya menjadi cerah, dan dia ingat bahwa banyak dari serangannya sendiri diselesaikan dengan trik ini ketika dia bertarung dengan Yin Ziping. Pantas saja, banyak sekali serangan tidak mengenai. Ternyata semua serangan itu menembus lubang hitam di angkasa. Ye Chen merasakan dagunya, seolah-olah telah memecahkan beberapa petunjuk, dan menemukan sedikit misteri. Jurus ini benar-benar setinggi langit. Ye Chen sangat heran. Melihat 9 avatar Ye Chen mengungkapkan sedikit, kakek naga dengan santai berkata, ini adalah misteri Taiksu yang sebenarnya. Jika basis kultivasi cukup tinggi, itu bisa memanggil lubang hitam yang menutupi langit, bukan tidak mungkin bahwa bisa menelan dunia. Jadi bagaimana cara kerjanya? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Apakah menurutmu jurus itu lelucon? Kakek naga melirik 9 avatar Ye Chen. Ini adalah salah satu seni abadi klan naga leluhurku. Itu artinya tidak semua orang bisa, bahkan jika kamu melakukan teknik ini, bahkan jika kamu memberikan kekuatan sihir misterius ini, kebanyakan orang tidak berani mencobanya. Mengapa? Tanya Ye Chen bingung. Taiksu Gulong menjelaskan, karena terlalu berisiko untuk melakukan teknik ini. Meskipun jurus ini bertentangan dengan langit,
itu melibatkan lubang hitam di luar angkasa. Jika kau tidak dapat mengendalikannya, kau mungkin akan tertangkap sendiri. Ditelan ke dalam lubang hitam ruang angkasa. Ye Chen tiba-tiba bertanya, lalu mengapa Yin Ziping bisa mempraktikkan jurus itu dalam waktu yang begitu lama? Dan menurutku dia tidak menggunakan keterampilan biasa. Kakek naga berkata, apa yang kau tahu? Dia berani menunjukkan jurus itu karena ada jiwa naga kuno di tubuhnya untuk membantunya menstabilkan lubang hitam luar angkasa, namun hanya dapat mempertahankan pusaran lubang hitam hanya seukuran telapak tangan, jika tidak di luar kendali, dan konsekuensinya tidak begitu baik. Oh, jadi begitu. Tidak heran. Kakek naga memperingatkan, jadi, jangan memikirkan jurus yang mendebarkan ini. Jurus ini sangat beresiko, seperti jurus mata roda abadimu. Aku adalah naga kuno, alasan mengapa kami dapat membuat lubang hitam adalah karena kami memiliki kondisi unik, yaitu kami secara alami mampu mengendalikan ruang, dan justru karena inilah kami berani melibatkan bidang ini di ruang lubang hitam. Tapi aku masih ingin mencobanya. Ye Chen menyeringai, kakek naga, bisakah meminjamkan saya kekuatan jiwa naga? Kau menakutkan. Kakek naga melirik 9 avatar Ye Chen, tapi butuh beberapa saat, aku dalam kondisi segel, butuh waktu untuk mengumpulkan kekuatan jiwa naga, dan aku akan kembali setelah 9 jam. Ayo, petik 2. Oh, Ye Chen menyeringai. Pada saat ini, langit sudah cerah, Ye Chen meregangkan pinggangnya yang malas dengan keras, dan berbaring dengan nyaman di tempat tidur. Tapi segera, dia bangkit lagi, lalu berlari ke jendela, dan melihat keluar melalui jendela yang tersembunyi. Dia melihat bahwa Xiao Xiang di taman kecil berikutnya telah bangkit untuk melanjutkan latihannya, dan sejauh ini, dia masih bisa melihat kata kebencian terukir di dahinya, dan itu menyedihkan untuk dilihat. Segera, Ling Xiao muncul di atas panggung, melewati batas, dan berjalan pada Xiao Xiang, tersenyum sangat lembut. Ling Xiao berkata, bisakah aku? Xiao Xiang berkata aku tidak ada waktu. Ling Xiao tidak menyelesaikan kalimatnya, dan kemudian dia diinterupsi oleh Xiao Xiang dalam tarian pedang yang gila. Dia lebih cuek dari yang dibayangkan Ling Xiao, dan Ling Xiao dengan canggung terhalang oleh sebuah kalimat. Gagal bercakap, Ling Xiaogan tertawa, tetapi tidak menyerah, memainkan semangat bersikeras tidak tahu malu, dan tertawa lagi, saya orang dari Beihu. Saya mendengar bahwa Sekte Heng Yue memiliki semacam. Jika kamu baik-baik saja, silakan keluar. Untuk pertama kalinya, diinterupsi oleh Xiao Xiang sebelum dia selesai berbicara. Aku hanya ingin berteman denganmu, tidak ada yang lain, aku. Aku tidak butuh teman. Di samping jendela melihat, Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berhenti melihat. Astaga, ini sulit dilakukan, tidak ada kesempatan sama sekali, karena tidak mungkin membuka hati Xiao Xiang lagi, itu sangat susah. Ye Chen pun kembali tidur. Ye Chen tidur sangat nyenyak, dan sudah lama tidak tidur dengan nyaman. Namun, sebelum 3 jam berlalu, mimpinya terputus, dan Ling Xiao yang membangunkannya. Ye Chen memutar tubuhnya dengan malas dan membuka matanya yang mengantuk. Ayahmu ada di sini, dan ketiga saudara perempuanmu, Yah, dan ibu tirimu. Apa ayah, saudara perempuan, ibu tiri? Ye Chen mengerutkan bibirnya dan menutup matanya lagi. Tapi segera, dia tiba-tiba melompat, tidak tidur sama sekali, dan menatap Ling Xiao, Wutian Xuanzhen. Ling Xiao melirik Ye Chen dan berbalik ke bawah. Di sini,
Ye Chen duduk di tempat tidur dan mengusap alisnya dengan keras. Dunia hanya tahu bahwa Wu Tianchen adalah Ye Chen, tetapi mereka tidak tahu bahwa keluarga Wu Tian dan Ye Chen tidak memiliki hubungan sama sekali. Ye Chen sudah menutupi wajahnya dengan tangannya. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi orang-orang dari keluarga Wu Tian. Mungkinkah keluarga Wu Tian datang untuk membuat perhitungan? Ye Chen cepat ke sini. Saat Ye Chen terjerat, suara Xiao Feng datang dari bawah. Ketika Ye Chen melihat keluar jendela, Xiao Feng memimpin seorang pria dan 4 wanita ke dalamnya. Chu Xuan juga diikuti. Belum terlambat untuk berjalan ke taman kecil dan melirik Ye Chen yang bersembunyi di belakang jendela. Ye Chen mengalihkan pandangannya dari Chu Xuan dan kemudian mengarahkan pandangannya pada pria dan keempat wanita itu. Pria itu tangguh dan tegak, memberikan rasa kehikmatan dan keagungan. Tak perlu dikatakan bahwa itu adalah Wu Tian Xuanzhen. Ye Chen terbatuk, dan dia tahu bahwa Wu Tian Xuanzhen terus-menerus menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia akan melihat anak laki-lakinya, jadi sedikit gugup. Menarik pandangannya dari Wu Tian Xuanzhen, Ye Chen menatap ketiga wanita muda itu. Dia terlihat persis sama, masing-masing terlihat seperti putri peri pasti cantik. Tak perlu dikatakan, itu adalah 3 anak perempuan Wu Tian Xuanzhen. Pada akhirnya, Ye Chen memfokuskan pandangannya pada wanita berbaju putih di sebelah Wu Tian Xuanzhen. Dia sedikit lebih tua, tetapi juga penuh pesona. Tak perlu dikatakan, itu adalah istri Wu Tian Xuanzhen, guru Sun Woyan, dan duta besar istana Qixi, Huaiyan. Ye Chen, cepat turun. Di sini, Chu Xuan melihat ke loteng dengan penuh minat. Di sini, Wu Tian Xuanzhen 3 putri dan istrinya juga melihat Ye Chen, terutama Wu Tian Xuanzhen, jantungnya berdebar kencang. Di sini, Ye Chen tahu dia tidak bisa bersembunyi, dan dia terbatuk, tetapi turun. Ketika Ye Chen keluar dari loteng, Wu Tian Xuanzhen berdiri dan membuka mulutnya, tetapi dia seharusnya tidak mengatakan sesuatu yang baik, tetapi ketiga putri perempuannya berkedip ke atas dan ke bawah dan menatap Ye Chen, cukup tampan. Sedikit seperti mahakarya ayahmu. Huaiyan tersenyum di sudut mulutnya, dan melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen. Junior Ye Chen menyapa senior Wu Tian. Menatap keempatnya, Ye Chen merasa tidak wajar, dan bergegas maju untuk membayar dengan hormat. Baiklah. Wu Tian Xuanzhen tersenyum sedikit tidak wajar, dan sedikit kecewa, karena Ye Chen tidak menyebut dirinya Wu Tianchen, memanggilnya senior Wu Tian, bukan ayahnya. Melihat Wu Tian Xuanzhen memiliki kepala pusing saat ini, ucapannya agak tidak jelas, dan Huaiyan di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju dan tersenyum. Wu Tianchen, kami di sini untuk menjemputmu pulang. Itu dia. Wu Tian Xiyue juga berlari ke depan sambil tersenyum, ayahmu memikirkanmu sepanjang hari. Pulanglah bersama kami. Pada saat ini, Wu Tian Xuanzhen menatap langsung ke arah Ye Chen, matanya penuh harapan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, melengkungkan tangannya lagi, dan meminta maaf, Senior Wu Tian, Senior Huaiyan, ini adalah kesalahpahaman. Hari itu untuk menyembunyikan identitas saya. Saya mengoceh tentang nama keluarga. Saya tidak pernah mengira dataran Chu benar-benar memiliki keluarga dengan nama Wu Tian seperti itu. Aku sangat meminta maaf atas masalah yang ditimbulkan junior pada senior Wu Tian. Mendengar permintaan maaf tulus. Secara khusus, Wu Tian Xuanzhen, penuh rasa bersalah, menurut pendapatnya, Ye Chen kecewa padanya.
Dia pasti masih ingat untuk membenci ayahnya, itulah sebabnya dia menemukan kebohongan seperti itu. Chen Ye, aku minta maaf sebagai ayahmu, karena tahu ayahmu salah, aku minta maaf atas apa yang terjadi pada ibumu, pulanglah bersamaku. Tian Xuanzhen memandang Ye Chen dengan rasa bersalah. Chen Ye, aku tahu kamu tidak bisa menerima kami untuk sementara waktu, tapi semuanya akan baik-baik saja. Hua Yan tersenyum, pulanglah bersama kami. Bawa ibumu juga, kembali ke keluarga Wu Tian. Kami adalah keluarga. Wu Tian si Yue mereka juga melihat Ye Chen satu demi satu. Ye Chen menggosok alisnya dengan keras, hati nurani langit dan bumi, tapi apa yang saya katakan adalah kebenaran, Wu Tian Chen Ye, itu adalah benar-benar hanya omong kosong belaka. Melihat kesunyian Ye Chen, Wu Tian Xuanzhen menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berbicara, Chen Ye, siapa nama ibumu? Saya tidak ingat. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Ini benar-benar kebenaran. Ye Chen benar-benar tidak ingat. Ye Chen hanya tahu bahwa hanya seorang yatim piatu, dan dibawa ke sekte Zeng yang ketika dia masih kecil. Wu Tian Xuanzhen berkata, jangan bohong padaku, kamu tidak ingat nama ibumu, kenapa kamu ingat keluarga Wu Tian, pasti ibumu yang memberitahumu. Kata Wu Tian Xuan dengan tergesa-gesa, masih penuh rasa bersalah, menurutnya, Ye Chen masih membencinya. Itu karena dia sehingga dia tidak mau memberitahu siapa ibunya. Aku benar-benar tidak tahu. Ye Chen merentangkan tangannya, dan sudah ada dorongan untuk menjadi gila. Ye Chen bisa melihatnya. Tidak peduli bagaimana dia berkata atau bagaimana dia menjelaskan, Wu Tian Xuanzhen percaya bahwa dia adalah anggota keluarga Wu Tian. Ye Chen berkata, senior, aku tidak berbohong padamu, aku benar-benar asal-asalan memilih nama pada saat itu, aku bukan dari keluarga Wu Tian Anda. Ye Chen mengerutkan. Wu Tian Xuanzhen menarik napas dalam-dalam, dan mengeluarkan cermin perunggu seukuran 2 meter, berdiri di tanah. Jika kau masih bersikeras mengatakan bukan anakku, kita buktikan. Cermin Karma Qiankun. Selain itu, Chu Xuan'er dan Xiao Feng, yang terdiam sesaat, sedikit menyipitkan mata. Mereka sepertinya mengenali cermin perunggu itu, dan keduanya terkejut. Senjata ajaib ini ternyata ada di keluarga Wu Tian. Apakah kamu dan aku adalah ayah dan anak? Itu akan memberitahu kita dengan mengetesnya. Wu Tian Xuanzhen telah mengorbankan setetes darah dan memasuki cermin, lalu menatap Ye Chen, masukkan darahmu ke dalam cermin, kamu dan aku jika itu ayah dan anak, cermin itu akan menyala. Jika kamu dan aku adalah bukan ayah dan anak, cermin itu tidak akan menyala. Melihat ini, mulut Ye Chen menganga, tes darah. Setelah merobek sudut mulutnya, Ye Chen menatap Chu Xuan'er, guru apakah cermin ini dapat dipercaya? Chu Xuan'er membisikkan senyuman, cermin ini bukan barang biasa, jadi yakinlah. Itu bagus. Ye Chen tersenyum, lalu menyentuh ujung hidungnya dan menatap Wu Tian Xuanzhen, senior, jika hasilnya bukan yang diharapkan, mohon maafkan kesalahan yang dilakukan olehku. Kami adalah keluarga, bagaimana kami bisa menyalahkanmu? Wu Tian Xuanzhen tersenyum lembut. Ye Chen berkata, itu mungkin mengecewakan senior. Ye Chen tersenyum, dan setetes darah sudah dikorbankan di ujung jarinya, langsung ke cermin Qiankun. Segera, darah Wu Tian Xuanzhen dan Ye Chen dimasukkan ke dalam cermin Qiankun, dan mata semua orang juga melihat ke atas. Namun, cermin sebab akibat yang besar tidak bergerak, tidak menunjukkan apa-apa,
dan tidak ada kilatan cahaya sama sekali, seolah-olah 2 tetes darah ditembakkan ke dalamnya, yang tidak ada hubungannya dengan itu. Bukan. Mata Wu Tianxuanzhen yang penuh dengan cahaya harapan musnah seketika, tubuhnya yang kencang juga tiba-tiba mengendur. Huaiyan diam-diam menghela nafas dan melihat bahwa Wu Tianxuanzhen sangat bersalah. Mungkin dia terlalu menginginkan seorang anak laki-laki, tetapi dia tidak bisa melahirkan karena latihannya. Wu Tianxiyue dan mereka saling memandang. Aku tidak berbohong, aku sangat menyesal menggunakan nama Wu Tian. Selain itu, Ye Chen batuk sambil menyentuh ujung hidungnya. Chu Xiaoner berkata, rekan Wu Tian, sebagai guru Ye Chen, saya minta maaf kepada Anda atas kesalahan murid saya. Di sini, Chu Xuaner juga meminta maaf kepada Wu Tianxuanzhen, karena Ye Chen telah menimbulkan masalah pada keluarga Wu Tian. Saya sebagai gurunya juga siap menerima hukuman Anda. Namun, begitu kata-kata Chu Xuaner jatuh, cermin Qian Kun yang tidak bergerak tiba-tiba berdengung. Kemudian, seluruh permukaan cermin perunggu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ini, Chu Xuaner dan Xiao Feng melirik cermin Qian Kun, dan kemudian menyatukan pandangan mereka pada tubuh Ye Chen. Ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Sungguh, kamu adalah anakku. Ye Chen melihat cermin menyala sangat terkejut kenapa bisa menyala. Aku tidak percaya. Wu Tianxiyue tersenyum. Hasil ini lebih baik. Huaiyan lega dan lega. Ini benar-benar anakku. Wu Tianxuanzhen menggigil, dan dia perlahan menatap tubuh Ye Chen, matanya penuh kegembiraan. Anakku, kamu adalah anakku. Kamu adalah anakku.